kepada para sahabat, para tabi'in, sampai pengikutnya kita hingga akhir zaman. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru, ustadz dan ustazah yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa silaturahmi untuk hari ini, untuk istilahnya itu adalah sharing gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru, ustadz dan ustazah semua, hari ini saya diberikan kesempatan untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu guru semua. Nantinya kita lebih banyak diskusi saja gitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada permasalahan, boleh untuk kita saling berdiskusi. Kita langsung saja ya, Bapak Ibu guru, ini dipanggilnya kalau saya panggil rekan-rekan nggak apa-apa ya, karena sama-sama guru juga gitu. Saya juga sehari-hari juga sebagai seorang guru. Izin untuk share screen. Kenalan dulu. Boleh berkenalan dulu Pak Agung katanya. Iya betul, nanti di share screen-nya saya sambil berkenalan juga. Oh iya, siap. Oke, nah ini ya, sudah ada ya Bapak Ibu semuanya. Ini nanti kita akan, yang pertama kita akan ngobrol berkenaan dengan blended learning, yang keduanya tentang e-modul dan LKPD. Nah, nanti semuanya kita bahas dalam waktu sampai sebelum duhur ini kita insya Allah udah selesai. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Agung Maulana. Sehari-hari saya sebagai seorang guru. Alhamdulillah dari tahun 2007 saya sudah menjadi seorang guru. Tadi alhamdulillah saya masuk room Zoom ini, kemudian pagi-pagi disuguhi dengan murojaah dan dilanjutkan dengan kultum. Itu mengobati kerinduan saya sebetulnya. Saya 2007 sampai 2019 itu aktif sebagai guru di SMP Asalam. SMP Asalam punya kegiatan, punya agenda setiap harinya itu sama, murojaah setiap pagi. Apalagi sebelum pandemi itu kita sama-sama berdoa, sama-sama murojaah di lapangan bersama siswa, seperti itu. Setiap hari, setiap pagi kita lakukan seperti itu. Per 2019 sampai sekarang saya pindah tugas ke SMKPU. Makanya ketika masuk Zoom tadi itu berasa terobati gitu ya, kekangenan, kerinduan untuk murojaah sama-sama itu luar biasa gitu. Perasaan saya juga sangat adem gitu. Saya juga ikut murojaah juga dengan rekan-rekan semuanya. Nah, itu yang memang luar biasa, pagi-pagi kita murojaah bersama. Itu jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sehari-hari sebagai seorang guru 12 tahun di SMP Asalam sampai tahun 2019. Nah, sekarang pindah ke SMKPU Negeri Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Garut di Laswi. Kemudian juga saya seorang edu coach. Edu coach itu lebih ke arah sharing dengan teman-teman guru semua. Itu berkenaan dengan pendidikan, baik itu dari segi profesionalnya, baik dari segi pedagogiknya. Kita bantu, kita upgrading, nah itu untuk belajar bersama. Kemudian yang ketiga juga saya adalah seorang penulis, Bapak Ibu guru semua di sini, rekan-rekan semua. Kenapa saya sebutkan saya seorang penulis? Bahwa seorang guru itu punya potensi, punya kesempatan yang luas untuk menjadi seorang penulis. Sampai tahun kemarin, awal 2021 kemarin, alhamdulillah saya sudah menulis 25 buku yang sudah diterbitkan. Intinya adalah saya ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu guru SD Lukmanul Hakim, yuk kita sama-sama menulis sesuai bidangnya saja. Kalau misalkan bidangnya di matematika ya sudah matematika, bidangnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris, dan seterusnya sesuai dengan passionnya masing-masing. Itu yang memang saya ingin mengajak teman-teman guru, yuk
untuk menulis gitu. Kemudian yang berikutnya juga ini saya seorang IT business consultant, ini bantu teman-teman para pelaku UMKM khususnya di wilayah Bandung Raya. Bagi mereka pelaku UMKM, ayo kita sama-sama go digital. Kita naik kelas untuk lebih meningkatkan peningkatan dari segi omsetnya dan penjualannya segala macamnya itu untuk go digitalnya. Bapak Ibu semuanya, ini saya sengaja sertakan nomor handphone, ada WA, ada email, juga ada Instagram. Insya Allah ke depannya kita bisa terus silaturahmi, kita bisa terus diskusi, tidak terlepas sampai di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu semua ingin bertanya atau ingin sharing, ingin diskusi, ayo boleh ada misalkan lewat WA boleh, ataupun misalkan Instagramnya juga silakan. Tidak terlepas sampai acara ini berakhir. Itu perkenalan dari saya Bapak Ibu semua. Jadi kita sama-sama guru, ayo kita sama-sama meningkatkan kompetensi kita untuk nantinya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ini dulu ya, refresh dulu sejenak. Kita mau main kuisis dulu. Ada yang sudah pernah main ya? Saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga sudah pernah atau mungkin sering menggunakan kuisis ini. Kita akan sama-sama mainkan dulu kurang lebih 5-10 menit, baru nanti kita masuk ke pemaparan materi yang pertama berkenaan dengan blended learning. Saya share dulu untuk kuisisnya, nanti kita sama-sama main di kuisis ini. Oke, Bapak Ibu silakan disiapkan perangkatnya, boleh pakai laptopnya ataupun misalkan mau pakai handphone juga silakan juga. Nah, nanti kita sama-sama untuk bermain di sini. Caranya, Pak? Ya, nanti ada ininya. Sebentar ya, masih loading. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu dibuka browsernya, kemudian nanti masukkan alamat webnya itu ini, join my quiz. Join my quiz. Kemudian nanti masukkan kodenya 9000087. Itu. Join my quiz, kemudian nanti masukkan kodenya 9000087. Mulai? Ya, silakan boleh masuk dulu, mulai. Nanti saya nunggu peserta, kita nanti mulai sama-sama. Bapak Ibu silakan dimasukkan kodenya, kemudian diklik mulai, nanti ada masuk ke peserta. Nah, ini sudah masuk satu orang, ada Ibu Upi ya. 9087. 2 orang. Nah, ini sudah mulai masuk semuanya. Kita akan coba dulu ya sebelum nanti masuk ke materinya. Sebentar. Baru 5 orang, silakan. Nah, ini. Ini Iya. Bapak Ibu semuanya, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Jadi sekali lagi nanti dibuka browsernya, mau lewat Google Chrome silakan, Mozilla Firefox juga boleh. Kemudian masukkan alamat webnya joinmyquiz.com. Nanti diminta untuk masukkan kodenya 9000087. Itu.
Oke, sudah masuk 10 orang. Belum bisa masuk ya? Diulang terus ya? Diulang terus gimana Pak Soleh? Ini pas dulu dipijit mulai belum muka-muka. Ya, pas dipijit mulai itu masih menunggu. Nanti ketika saya klik Oh, mulai, nanti semuanya bisa langsung. oh Yang gitu ya. penting sekarang masuk dulu ke ininya, ke kuisnya. Ada 14 orang yang sudah masuk. Mohon maaf untuk semua yang hadir ini berapa orang semuanya? Bentar. 31. 31. Oke, ini baru 16. Boleh saya tunggu dulu sebentar lagi sebelum dimulai. 30-an barangkali. Kan ada 2 akun. 30-an. Puluhan ya. 30 akun, 30 orang. Oke. Kalau 1 menit hitungannya lagi wali ya. kelas 16 ya. Ya, ini Sama baru. guru mapel 20. Bapak Ibu semua, nantinya ada kuisnya itu berupa pertanyaan umum, pengetahuan umum, ada 5 soal. Nanti kita lihat sejauh mana gitu ya. Ini lebih ke arah sebetulnya kita main kuis untuk mengecek pengetahuan tapi sambil bermain juga gitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu guru semua ini juga sebetulnya sudah familiar dengan kuis di sini. Saya mohon izin untuk mulai ya. Ini 19 orang biar nanti nggak apa-apa yang belum masuk juga bisa menyusul sebetulnya. Ada 19 orang yang sudah masuk. Kita akan mulai saja. Ya, oke, 20 orang. Saya belum masuk loading yang ngekliknya mana ya? Sama apa tadi? Saya belum. Gimana? Sami, Antosan, Abigail Sami dah. Siap. Itu langkahnya setelah join my quiz itu kan banyak pilihannya. Ngeklik mana? Ini nggak kelihatan nih pertanyaannya. Nggak kelihatan pertanyaannya. Itu apa sih? Nggak kelihatan sebelah ini. Ibu Eli ketawa-ketawa sendiri nih. Kenapa nih? Ini pertanyaannya terhalangi. Salah klik, Pak. Aduh. Salah klik. Google Drive jadi Google. Saling menyusul nih. Ya, Bu Eli PRSIS
Bu Enti sama nih. Oke ya, saya akhiri. Ya, ini hasilnya. Di urutan ketiga ada Ibu Rizka, yang kedua ada Ibu Iis. Tadi yang pertamanya siapa? Sudah hilang. Begitu. Bu Lilik. Bu Lilik ya, Bu Lilik yang pertama. Alhamdulillah. Bapak Ibu gimana nih? Saya sih tadi melihat ekspresi Bu Eli gitu ya. Teman-teman yang lain juga ekspresif sekali. Gimana nih setelah main ini, apa yang dirasakan? Boleh share opininya, silakan sebelum saya masuk ke pematerian. Gimana nih Bapak Ibu perasaannya? Kalau nggak masuk berarti gak ikutannya. Gak masuk Bapak? Ya. Menarik. Bingung deh. Bisa masuk. Karena tidak- Selamat aja. Selamat pada yang juara. Selamat pada yang juara. Iya. Yang juara dapat hadiah apa nih? Umroh bagi yang mampu. Pak Setia, tutut Pak Setia. Tetep berapa kilo, Bu? Hadiah dari UPC. Sudah berbagi sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, Ya, kita silakan. lanjutkan ke pemateriannya. Nah, untuk materi yang akan disampaikan hari ini, silakan Bapak Ibu boleh download di ini linknya gg.gg/pelatihan SDLH. SDLH-nya huruf besar semua. Itu ada 2 materi yang akan disampaikan, semuanya bisa di-download. Kemudian juga saya masukkan di situ ada contoh RPP blended learning, biar nanti lebih tergambar bagaimana kita menyusun RPP blended learning itu seperti apa, ada gambarannya. Ini ya, yang pertama ingin saya sampaikan itu adalah yang berhubungan dengan konsepnya dulu. Konsep blended learning, dasar-dasarnya itu seperti apa? Ini yang akan kita masuk ke sini dulu sebelum nanti ke arah teknisnya. Jadi blended learning itu merupakan pembelajaran yang dikombinasikan antara pembelajaran online dengan face to face atau pembelajaran tatap muka gitu. Jadi kalau misalkan digambarkan secara umum, nah bentuknya itu seperti ini. Gitu, ada face to face, ada tatap muka, ada online learning. Irisannya itu adalah blended learning. Gitu. Jadi gabungan kombinasi antara tatap muka dengan online learning. Apalagi ketika misalkan kan sekarang Kota Bandung sudah ada di zona merah lagi gitu untuk tatap muka, jadinya maju mundur lagi. Kemarin kan ada piloting untuk tatap muka terbatas, kemudian ditarik lagi dan seterusnya. Kalau di sekolah saya di SMK PU ini, karena yang namanya SMK, kalau misalkan tidak praktek, tidak tatap muka, itu bukan SMK. Maka kemarin kita ngambil kebijakan dipanggil beberapa orang per sesi gitu dari sekelas, misalkan sekitar setengahnya 50%-nya untuk praktek dulu. Nah seperti itu ada tatap mukanya. Nah ini bisa dioptimalkan dengan blended learning. Jadi nanti ada tatap mukanya yang berupa praktek itu, kemudian online learningnya itu bisa dilakukan. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Wenti bahwa teman-teman juga di sini sudah menggunakan Google Classroom ya untuk online learningnya. Nah itu juga sudah bagus untuk online learningnya. Jadi nanti bisa dioptimalkan, dikolaborasikan dengan tatap muka, namanya blended learning seperti itu. Nah kategorinya itu sebetulnya seperti ini, proporsi konten digitalnya. Kalau misalkan tidak ada digital sama sekali, itu namanya memang tradisional.
Jadi tidak ada unsur online sama sekali, full. Itu namanya tradisional. Kemudian kalau misalkan sampai 1-29% penggunaan ICT-nya, itu masih sifatnya adalah difasilitasi ICT gitu. Nah, yang namanya blended learning itu proporsinya itu adalah 30-79%. Jadi memadukan sistem online dan tatap muka. Nah, baru kalau misalkan sudah lebih dari 80% sampai 100% itu namanya online, PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang terjadi kemarin. Kita melaksanakan PJJ, tidak diperbolehkan sama sekali untuk tatap muka, semuanya serba online. Nah, itu biasanya 80 sampai 100% seperti itu namanya full online atau kita sering gunakan dalam PJJ. Yang namanya blended itu dia ada proporsinya. 30-79% itu dia memadukan sistem online dan tatap muka, itu namanya blended gitu. Jadi tidak berlebihan di online-nya, tidak berlebihan di tatap mukanya, cuman ada proporsi tertentu yang memang itu yang disampaikan. Nah, untuk kita menyelenggarakan blended learning ini ada 3 komponen penting. Sebetulnya kalau dijabarkan itu bisa lebih dari 3. Cuman ini yang paling penting itu ada 3 seperti ini. Yang pertama itu adalah online learning. Online learning itu pembelajaran dalam jaringan baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, saya bahas dulu sedikit berkenaan dengan pembelajaran online, sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi kalau misalnya sinkronus itu kan seperti kita hari ini sedang Zoom meeting di sini, itu namanya sinkronus, berarti berbarengan. Kemudian ketika Bapak Ibu memberikan pembelajaran melalui Google Classroom ataupun lewat grup WA dan lain sebagainya, itu adalah pembelajaran asinkronus, tidak berbarengan. Jadi misalkan Bapak Ibu semua memberikan materinya hari ini jam 8, siswanya mungkin saja bukanya jam 9, jam 10. Nah, seperti itu namanya asinkronus. Nah, online learning ini tergantung dari sejauh mana fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dan siswa. Itu yang paling penting, siswanya. Jadi jangan sampai kita sudah merencanakan jauh-jauh hari ingin pembelajarannya itu sinkronus, misalkan total sinkronus, misalkan sampai 2-3 jam. Tapi kenyataannya, mohon maaf, misalkan siswanya itu keterbatasan kuota atau misalkan fasilitas dari segi gadgetnya. Nah, itu yang memang kita sadari juga. Bapak Ibu, saya sedikit cerita juga. Ketika di SMP Asalam itu kita bisa sinkronus itu bisa sampai setiap hari gitu. Tapi kalau misalkan ke SMKPU itu memang tidak bisa, sinkronus itu tidak bisa dilakukan setiap hari. Maka kita harus memahami karakteristik siswa, keadaan siswanya seperti apa. Nah, jelas ketika ada pembelajaran online learning seperti ini kita butuh ada yang namanya aplikasi, betul ya. Bapak Ibu kan aplikasinya misalkan menggunakan Google Classroom untuk asinkronusnya, kemudian menggunakan Google Meet untuk sinkronusnya dan lain sebagainya. Kalau saya juga sama, biasanya ketika sinkronus itu saya menggunakannya Google Meet. Kemudian karena kita punya G Suite for Education, jadi hampir semuanya itu produknya dari Google. Nah, tidak jadi masalah, yang penting nanti bisa memfasilitasi belajar siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran tatap muka. Ini komponen penting juga. Ini face to face antara guru dan peserta didik secara langsung. Nah, ini kan tapi ketika dalam situasi seperti ini, COVID seperti ini kan untuk tatap muka itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kan kita butuh izin dulu dari pemerintah daerah, kemudian setelah pemerintah daerah kesiapan sekolah seperti apa, terakhir nanti izin dari orang tua. Apabila itu semua sudah terpenuhi, maka diperbolehkan untuk tatap muka. Nah, balik lagi ke kebijakan-kebijakan. Dan terakhir itu adalah belajar mandiri. Ini yang memang dibutuhkan ketika kita mau mengadakan blended learning. Belajar mandiri ini adalah peserta didik secara mandiri dengan bimbingan guru dan orang tua itu belajar gitu di rumah. Nah, maka ketika pembelajaran mandiri ini peran orang tua menjadi sangat sentral. Nah, jadi ketika kemarin PJJ situasi seperti itu, orang tua itu
memang sehari-hari misalkan mendampingi orang tua, kadang juga orang tua kalau misalkan kemarin ada pembagian rapot di sekolah saya itu, orang tua itu keluh kesahnya itu ini apa, Pak, aduh saya riweuh gitu ketika misalkan harus PJJ dan seperti itu, anaknya nanya kurang kuota dan segala macam masalah itu muncul gitu. Maka kemarin juga kita kasih solusinya segala macamnya. Memang ketika pembelajaran blended learning ini dibutuhkan peran semua stakeholder, baik itu sekolah dan guru, baik itu orang tua siswa dan peserta didik maupun dari pemerintah juga. Ini semuanya berjalan seiring dengan pembelajaran online blended learning seperti ini. Nah, apa sih kelebihan dari blended learning ini sehingga kita kenapa harus memilih blended learning? Yang pertama, ini menghemat waktu dan biaya. Jadi pembelajaran tidak terbatas waktu dan ruang sehingga bisa dilakukan sesuai dengan keinginan. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu semuanya mendesainnya nanti disesuaikan dengan RPP. Misalkan ada sinkronusnya kapan nih. Kemudian nanti belajar mandiri melalui asinkronusnya kapan dan seterusnya, itu kita rencanakan. Fleksibel. Fleksibel itu dalam artian kan kita ketika dalam keadaan seperti ini ada yang namanya kurikulum darurat. Tidak semua capaian kurikulum harus selesai semuanya. KD-nya tidak harus diselesaikan dalam 1 tahun itu. Ada yang namanya kurikulum darurat. Kemudian yang kedua, ini kemudahan akses pembelajaran. Guru misalkan memberikan materi melalui banyak cara. Bisa ya, misalkan kita kasih video pembelajaran, bisa materi, misalkan di sesi yang kedua kita bahas e-modul, ini bisa juga dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya adalah kemarin itu terjadi kejenuhan baik dari pihak siswa, itu jelas sekali, maupun dari pihak guru. Itu awal-awal masih semangat, mendekati akhir semester itu sudah mulai melempem. Melempem itu dalam artian terlihat dari siswa yang mulai ketika mengerjakan tugas sudah yang biasanya 100% berkurang berapa persen. Kemudian juga guru juga sudah melihat kelihatan juga bosannya, yang tadinya bervariasi pembelajarannya sudah cukup diberikan materi berupa PowerPoint ataupun PDF, kemudian diberikan tugas. Nah seperti itu. Nah itu yang memang kerasa banget. Maka nantinya kita butuh media pembelajaran yang lebih bervariasi. Terakhir, ini lebih efektif dan efisien. Jadi pembelajaran menjadi lebih efektif terutama ketika dalam kondisi pandemi seperti ini. Bapak Ibu, saya cerita sedikit, saya juga guru dan juga seorang orang tua gitu ya. Saya punya anak kelas 4 SD, tahun ini mau naik ke kelas 5 SD. Di sekolahnya di SD Asalam, itu setiap hari ada pembelajaran gitu. Tapi teman-teman di lingkungan rumah, itu sering si teman-temannya itu nyamper ke rumah pas jam belajar. Saya pikir ini sekolahnya nggak belajar atau seperti apa gitu. Nah itu juga jadi pertanyaan juga. Maka yang baik itu sekolah yang memang melakukan pembelajaran dengan caranya sendiri. Jangan sampai ketika pandemi ini anak-anak dibiarkan tidak belajar. Itu yang memang jadi concern juga, jadi perhatian khusus juga. Itu yang terjadi gitu ketika anak saya belajar, ada pembelajaran online, tapi teman-teman di lingkungan rumahnya ada yang nyamper ngajak main. Ini sekolahnya belajar atau enggak? Nah itu yang jadi pertanyaan juga. Nah tapi di sini kekurangan blended learning juga ini disampaikan sih sebetulnya dari tinjauan dari segi yang pertama dari segi sarananya. Ini harus memadai. Maksudnya di sini adalah fasilitas pembelajaran harus terpenuhi, misalkan dari segi gadgetnya dan kuota internet yang diperlukan. Itu yang terjadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini juga ketika misalkan kemarin di sekolah saya juga kalau di SMK itu satu kelasnya 36 orang maksimalnya, di SMKPU seperti itu. Kemudian ketika kemarin kami data di kelas saya khususnya, itu ternyata dari 36 orang itu yang tidak memiliki gadget itu hampir 10%. Gitu. Maka ini gimana caranya supaya tetap belajar, jangan sampai terabaikan hak untuk belajarnya dilanggar gitu. Maka kita solusinya si anak bisa dipanggil ke sekolah, dikasih modul dan seterusnya, atau misalkan kita beri pinjam tablet atau laptop dan seterusnya supaya tetap hak belajarnya terpenuhi.
Kemudian yang kedua, desain pembelajaran harus variatif tadi. Maksudnya adalah kita butuh yang namanya seorang guru itu perbendaharaan media pembelajaran yang variatif dan menarik supaya tadi menghindari kebosanan. Jadi jangan sampai terlalu monoton. Misalkan kita kasih materi berupa tulisan, berupa PDF, kemudian berikan tugas seterusnya, misalkan semester penuh, ya jenuh juga gitu ya. Anak juga akan cepat bosan. Nah, terutama untuk usia SD itu butuh hal-hal yang dia sifatnya itu lebih ke arah visual. Tampilan visualnya lebih menarik. Misalkan Bapak Ibunya punya video pembelajaran, misalkan Bapak Ibunya punya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang tampilannya eye catching dan seterusnya, itu kita bisa lakukan itu. Atau misalkan kita buat animasi dan seterusnya, bisa bervariasi tergantung dari apa yang dibutuhkan dan tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi maksudnya adalah di sini kita harus untuk melakukan mendesain media pembelajaran yang variatif. Kalau misalkan mau buat sendiri juga silakan, yang sudah ada open source juga banyak, disesuaikan dengan kebutuhan. Itu untuk sekilas mengenai konsep dari blended learning ini. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan di tengah pemaparan saya ada pertanyaan boleh, cuma nanti di sesi akhir juga ada sesi pertanyaan. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ada pertanyaan boleh ya, silakan kita diskusikan, langsung saja dikeluarkan suaranya biar nanti kita bahas sama-sama. Nah, tadi dasar-dasarnya, teoritisnya, sekarang lebih ke arah penerapannya. Penerapan blended learning, jadi ada tahapan implementasinya seperti apa nih di sekolah, ada blended learning ini. Nah, ini dari teori pembelajaran sebetulnya jadi ada beberapa hal yang memang dibutuhkan dalam tahapan blended learning ini. Yang pertama itu adalah live event. Live event itu baik misalkan tadi sinkronus melalui Zoom meeting ataupun secara tatap muka. Jadi dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama itu kan bisa waktunya sama, tapi beda tempat, bisa jadi beda tempatnya seperti ini. Kita Zoom meeting nih, saya di rumah saya, Bapak Ibu juga di tempatnya masing-masing itu, tapi tetap live event. Waktunya sama-sama. Atau secara tatap muka, waktunya sama, tempatnya juga sama. Ini yang dibutuhkan untuk live event. Kemudian yang kedua yaitu adalah self-paced learning. Ini nih yang memang kalau saya bilang untuk memotivasi siswa, apalagi di semester akhir juga ini yang agak susah. Ini mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta didik belajar kapan saja, di mana saja secara online. Ini yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi yang namanya siswa atau peserta didik ini dia harus perlu untuk selalu diingatkan. Kenapa diingatkan? Saya kemarin wali kelas, kita setiap hari, setiap waktu direkap gitu kehadiran mereka, kemudian juga keaktifan mereka di Google Classroom, kemudian setiap minggunya ada rekapannya. Ini misalkan tugas yang belumnya sisa 2-3 tugas misalkan dan seterusnya, biar nanti tidak ditumpuk di akhir-akhir, itu yang dihindari. Nah, ini yang agak susah untuk mengingatkan siswa-siswanya, apalagi kalau jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Itu yang perlu peran serta wali kelas atau guru kelas untuk mengingatkan siswa-siswanya. Itu yang kedua, berkenaan dengan self-paced learning yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiganya itu ada kolaborasi. Kolaborasi ada dua, kita bagi. Yang pertama dulu, kolaborasi yang sebelah kiri bawah. Ini kombinasi kolaborasi baik antara peserta didik dan guru atau pendidik, maupun kolaborasi antara peserta didik semuanya. Gitu. Jadi maksud kolaborasi pendidik dan peserta didik ini, kita sama-sama misalkan pembelajaran secara online misalkan atau tatap muka, kita kolaborasi guru dan peserta didik. Atau misalkan ada penugasan secara berkelompok, gimana caranya anak tetap bisa diskusi kelompok, peserta didik bisa mengerjakan tugas kelompok tapi tidak tatap muka, gimana caranya? Nah, misalkan waktu saya pernah menggunakan ini G Suite for Education, misalkan dia buat bahan presentasi bersama-sama menggunakan Google Slide, tidak harus tatap muka, tapi mereka bisa juga membuat sebuah karya. Nah, seperti itu. Ini namanya kolaborasi.
Kolaborasi yang kedua ini adalah pendidik harus mampu meramu kombinasi jenis asesmen online ataupun offline, baik yang bersifat tes maupun non-tes atau tugas atau proyek. Nah itu kan ada tes, ada juga non-tes. Ini yang bisa kita kombinasikan jenisnya, baik itu online ataupun offline. Jadi kita bisa, nanti kita berikan contohnya. Nah dari keempat komponen ini, tahapan blended learning ini, dia butuh support material gitu ya. Misalkan tadi support materialnya, kalau misalkan untuk sinkronus pembelajarannya butuh apa nih? Butuh misalkan ada Zoom meeting, modul yang lainnya, ada gadgetnya dan kuota dan segala macam. Nah itu adalah support material. Kemudian untuk pembelajarannya, pembelajaran mandirinya gimana nih? Ya berarti nanti siswa diberikan modul untuk belajar mandiri, kemudian dilengkapi dengan LKPD-nya. Nah karena misalkan tidak tatap muka full, ada pembelajaran online yang tadi disebut blended learning, berarti kita butuh membuat modul atau LKPD yang bukan fisik tapi secara online, namanya e-modul dan e-LKPD. Nah nanti kita bahas di sesi yang kedua lebih detailnya. Nah ini support material ini yang dibutuhkan agar kegiatan blended learning yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang memang kita harapkan. Nah, sintaknya itu sebetulnya seperti ini. Tadi ada apa tahapan-tahapannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah seeking of information. Jadi mencari informasi. Nah, nanti dijelaskan ada tatap muka, ada mandiri. Nah, ini ada dua. Karena blended berarti ada offline, ada online. Dua-duanya juga sama. Nanti tahapannya seperti apa? Nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian ada yang kedua, acquisition of information. Apa itu? Nanti kita sampaikan. Dan terakhir adalah synthesizing of knowledge. Apa itu? Nah, kita bahas satu persatu nih. Nah, ini Bapak Ibu semuanya di sini di mencari informasi itu, misalkan kita mau lakukan secara offline. Jadi tatap muka gitu ya kalau offline itu. Ini peserta didik mendengar penjelasan dari pendidik, dari guru terkait materi yang akan dipelajari dan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik terkait materi. Jadi maksudnya ini seperti pembelajaran biasa aja gitu. Guru menyampaikan informasi, kemudian siswa belajar, kita sama-sama, misalkan ada pendekatan saintifik dan seterusnya. Nah itu seperti itu seperti biasa saja. Nah untuk online-nya, misalkan ini pembelajaran mandirinya, siswa secara mandiri mencari informasi yang relevan. Jadi nanti lebih ke arah, karena ini pembelajaran mandiri, guru lebih mengarahkannya itu motivasi ke siswa. Misalkan guru memberikan bahan ajarnya bisa, atau misalkan memberikan motivasi, ini bisa dicari, misalkan cari di YouTube atau di Google dan lain sebagainya, itu bisa gitu, atau melalui blog dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukannya seperti itu, baik secara online maupun offline. Dan yang lebih penting di sintak ini, pengalaman belajarnya seperti apa yang bisa disampaikan atau diberikan kepada peserta didik. Misalkan saja mendorong kreativitas peserta didik untuk mencari sumber belajar yang sesuai topik. Jadi misalkan kita hanya arahkan saja, selebihnya si siswa ini, peserta didik ini, dia lebih aktif, lebih kreatif mencarinya sendiri gitu. Jadi ketika dia dibutuhkan untuk mencari pembelajaran mandiri ini, maka yang kita butuhkan adalah dasar-dasar dari bagaimana mencarinya. Misalkan ini loh cara mencarinya itu di Google, caranya seperti ini. Dan luar biasanya untuk anak zaman sekarang ya, kita masuk generasi alfa. Kalau misalkan untuk anak yang baru kelas bawah atau di TK, di PAUD, itu dia bisa menggunakan gadget itu tanpa diajari juga, dia udah canggih gitu. Termasuk anak saya sekarang baru selesai TKB-nya, baru tahun ini akan masuk ke SD kelas 1, itu penggunaan gadgetnya itu luar biasa. Tidak harus diajarkan, udah apa ya, udah dibilang terampil. Termasuk ketika misalkan saya waktu itu pernah mengajarkan ke guru-guru, ke siswa saya berkenaan dengan media pembelajaran animasi Plotagon. Kemudian saya buat di HP, anak saya ada di sebelah. Ketika dia coba sendiri, itu ternyata jalan tanpa diajarin pun dia bisa membuat sendiri, animasinya canggih banget.
Itu luar biasanya seperti itu. Cuman yang namanya kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, kita wajib memfasilitasinya, kasih rambu-rambunya, jangan sampai melanggar norma-norma, dan itu yang memang kita hindari. Selebihnya mereka itu udah bisa jalan sendiri. Itu. Nah, yang kedua ini adalah syntax equation of information. Jadi di sini misalkan sebetulnya banyak ya, ini hanya contoh saja. Secara offline ada presentasi kelompok nih. Jadi dia peserta didik didiskusikan hasil belajar mandiri secara kelompok, misalkan kita baginya 2-4 orang. Nanti ini tergantung dari Bapak Ibu semua. Kemudian kolaborasi informasi secara kelompok. Nah, ini secara offline. Kemudian kalau online-nya gimana nih? Di peserta didik diskusi materi secara online dengan posting komentar di blog, atau misalkan kita punya tidak blog juga kan bisa, kita punya media pembelajaran di YouTube dan seterusnya, bisa banyak banget salurannya. Nah, ini saling menanggapi komen yang masuk. Jadi kalau misalkan online itu kan misalkan lewat WA group itu juga bisa. Ini tergantung dari Bapak Ibu media pembelajarannya ada di mana. Kemudian pengalaman belajar yang diberikannya juga seperti apa, itu yang harus kita pahami. Nah, terakhir ini adalah synthesizing gitu ya. Di sini adalah langsung ke presentasi kelompoknya. Jadi tahapannya itu adalah tadi, yang pertama pemaparan materi, kemudian yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiganya ini kalau dalam pendekatan saintifik itu lebih ke arah mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Jadi di sini misalkan dalam offline-nya dia presentasi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ini kan udah biasa juga kita lakukan kalau secara tatap muka. Nah, kalau di online-nya kita bisa minta si peserta didik ini untuk mengunggah rangkuman materi ke blog ataupun ke Google Classroom-nya, atau misalkan anaknya diminta untuk mempresentasikan berupa video yang dia buat dan seterusnya. Itu banyak sekali, baik berupa tulisan, video. Kalau saya lebih memfasilitasi anak itu karena modalitas belajarnya siswa itu beda-beda. Ada yang visual, auditorial, sama kinestetik. Maka ketika penugasan itu saya lebih fleksibel. Dalam artian anak-anak lebih senangnya apa? Misalkan ketika disuruh buat rangkuman atau resume, anak itu boleh untuk pilih dari salah satu. Misalkan saya kasih pilihannya, anak bisa buat rangkumannya itu divideokan, silakan nanti upload di Google Classroom-nya. Atau misalkan anak yang senang menulis, silakan dituliskan saja resumenya, upload di Google Classroom-nya. Atau misalkan anak yang senang ngomong, boleh rangkumannya atau resumenya dia rekam melalui voice note kemudian diunggah juga. Jadi ada fleksibilitas seperti itu. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik itu terlalu kaku. Kaku itu dalam artian kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau misalkan itu masalah akhlak ya nggak jadi masalah, yang benar ya benar, ya salah ya salah. Tapi kalau misalkan dalam segi seperti ini kita bisa fleksibilitasnya bisa dimunculkan biar nantinya anak juga memfasilitasi modalitas belajar anak. Karena memang kalau kita lihat anak-anak itu karakteristiknya punya keunikan masing-masing. Itu yang perlu kita fasilitasi gitu. Maka kita sebagai seorang guru pun itu kita butuh harus memfasilitasi anak seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti di sini saya inginnya nanti Bapak Ibu kita buat sebuah produk berkenaan dengan RPP Blended Learning. Ini yang oke, ada Pak Ari atau Bu Ari, silakan boleh. Ari. Ya, Bu Ari. Pak Ari. Bu Ari ya. Pak Ari. Aduh, makasih. Menarik sekali apa yang disampaikan Kang Agung ya, apalagi di usia yang masih sangat muda, luar biasa ya produktivitas Kang Agung ini. Kang Agung, sebelum dilanjut dengan bahasan materi berikutnya, saya ingin ada pendalaman materi yang di awal ya. Tadi terkait dengan tatap muka. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa yang namanya blended learning itu adalah kombinasi antara secara sederhana ya, tatap muka dengan online learning gitu ya. Nah, tatap muka ini saya ingin kembali
pemahaman saya setelah tadi dijelaskan, tatap muka ini adalah proses pembelajaran secara langsung harfiah tatap muka gitu antara guru, pendidik dengan siswanya di satu ruangan yang sama pada saat yang sama gitu ya. Apakah memang seperti itu atau juga bisa dimaknai sebagai tatap muka yang sinkronus tadi? Jadi tetap ada fasilitas media online-nya gitu. Karena ketika kita misalkan Zooming juga kita tetap muka walaupun difasilitasi dengan fasilitas internet gitu. Apakah katakanlah baku bahwa tatap muka itu langsung antara guru dengan siswa di ruangan yang sama atau bisa juga diperluas menjadi tatap muka via Zoom atau yang lainnya. Itu Kang Agung, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak Ari. Mohon maaf ya, tadi saya sebut Pak Ari. Tadi soalnya nggak lihat videonya. Jadi gini, Pak Ari betul sekali karena yang namanya blended gitu ya. Jadi kita balik dulu ke konsep blended. Blended itu dalam artian memadukan, mengkombinasikan dua hal. Dua hal itu adalah yang nyata dan maya. Nyata dan maya. Dua hal itu adalah yang nyata dan maya. Nyata itu dalam artian kita bisa ketemu langsung dengan siswa kita langsung tanpa ada perantara gitu. Jadi memang secara harfiahnya tatap mukanya itu adalah ketemu langsung tanpa perantara. Misalkan dalam satu ruangan kelas atau lab atau ya seperti apa, itu langsung harfiahnya seperti itu. Nah, yang keduanya itu adalah maya. Maya itu adalah secara online, secara daring. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nantinya kita ada pembelajaran online, baik yang tadi disebutkan sinkronus dan asinkronus itu, maka itu nantinya tanpa ada ketemu dengan siswa secara langsung, gitu ya, tanpa perantara tadi, jadi ketemu langsung di kelas, tanpa ada itu, maka itu bukan disebut blended learning. Begitu. Jadi kalau misalkan nantinya semuanya serba online, berarti itu namanya full online. Full online itu nanti dibagi dua yang tadi, sinkronus sama asinkronus. Jadi misalkan seperti ini, kita tatap muka tapi tidak secara langsung, sinkronus berbarengan melalui Zoom meeting. Ini termasuk tatap muka juga, tapi bukan secara nyata, masih maya atau masih secara online. Nah, kemudian nanti ada asinkronusnya melalui Google Meet, WA Group, melalui Google Classroom, melalui WA Group dan lain sebagainya. Nah, itu juga masih secara online. Jadi, ketika kita tidak tatap muka secara langsung, gitu ya, berarti itu masih sifatnya adalah online, berarti full online. Kalau misalkan tidak tatap muka secara langsung. Nah, online tadi kita bagi dua, sinkronus sama asinkronus, seperti itu. Jadi, konsep blended itu adalah memadukan, mengkolaborasikan yang nyata sama yang maya gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Kang Agung. Boleh menambahkan sedikit lagi? Boleh Pak Ari, silakan. Boleh ya. Nah, dengan kondisi jika kondisi wabah ini masih tetap berjalan dan kemudian katakanlah pemerintah masih melarang pembelajaran tatap muka dengan alasan tadi ya, keamanan, kesehatan dan lain-lain bagi anak-anak kita, berarti blended learning ini belum bisa dilaksanakan dong, gitu ya Kang Agung? Karena kan tidak bisa yang nyatanya dilakukan, hanya bisa tetap melakukan dengan yang maya ya. Apakah begitu Kang Agung? Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi memang yang namanya blended learning itu yang tadi gitu ya, konsepnya yang nyata sama yang maya tadi. Jadi kalau misalkan nanti memang keadaannya memaksa gitu ya, tidak boleh ada tatap muka secara langsung dan segala macamnya, berarti kita masih pembelajarannya itu adalah full online gitu. Jadi belum ke arah blended learning. Jadi
Jadi blended learning itu nantinya lebih ke arah yang tadi nyata sama maya. Nah, meskipun nanti kita di sinkronus itu misalkan seperti ini, saya memaparkan materi, misalkan saya guru kemudian memaparkan materi kepada siswa secara langsung seperti ini adalah masih sifatnya online, masih sifatnya daring dalam jaringan seperti itu. Jadi masih tetap full online. Nah, kemungkinan kalau misalkan keadaannya masih gawat seperti ini, masih zona merah seperti ini, ya pemerintah juga nggak mau ambil resiko gitu ya. Kita juga sebagai guru tetap memprioritaskan kesehatan, keselamatan dari semua warga sekolah, termasuk siswa, termasuk kita juga sebagai seorang guru. Itu yang memang kita hindari. Cuman ketika kita mau menyiapkan blended learning, itu tidak ada salahnya suatu saat misalkan kita, kalau saya sih sendiri mohon maaf, ketika di SMK itu pasti off the record juga, ketika pemerintah melarang, pasti kita secara sembunyi-sembunyi meminta siswa untuk datang. Kenapa? Karena yang namanya SMK itu butuh untuk praktek. Jadi strateginya kemarin itu si anak dengan persetujuan orang tua diminta setengahnya, maksimal 50% datang ke sekolah. Catatannya tidak pakai seragam. Kenapa? Supaya tidak terlalu mencolok. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, itu kita ada blended learning-nya. Tapi kalau misalkan belum tatap muka secara harfiah, secara langsung, nah itu belum disebut ke blended learning. Seperti itu, Pak. Jadi SMK udah dijalankan, Ustaz. Udah dijalankan. Selanjutnya ada yang datang ya? Pak Ari atasnya. Mohon Agung, mohon. Ya. Ada yang resen lagi, ada Pak Tatang sama Bu Siti. Boleh siapa duluan? Silakan. Cek, boleh saya bertanya, Pak? Bu Siti ya, silakan. Begini Pak, alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah itu mendengung ya. Bu Ika udah bawa suaranya, Bu. Cek, masih mendengung, Bu? Enggak ya? Enggak. Oke. Lain, terima kasih Pak Agung atas ilmunya. Subhanallah mengingatkan saya kembali akan blended learning. Memang blended learning ini lagi booming gitu Pak ya, karena dengan adanya PJJ. Yang saya tanyakan, sering kalau kita mendengungkan blended learning ada istilah hybrid atau gimana gitu Pak cara bacanya. Itu katanya juga hampir sama dengan blended learning. Yang saya tanyakan, kira-kira adakah persamaan dan perbedaan antara blended learning dengan hybrid? Yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau sinkronus kan bertatap muka secara langsung. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita tatap muka secara langsung, misalkan PTM, PTMT, nanti kan kita ada beberapa siswa misalkan 5 anak atau berapa anak ke sekolah, kita secara langsung bertatap muka, apakah itu disebut sinkronus atau asinkronus? Terima kasih. Ya. Yang pertama dari Bu Siti ini berkenaan dengan blended learning sama hybrid learning gitu ya. Jadi sebetulnya ini dua hal yang memang mirip-mirip itu, jadi dua-duanya hybrid sama blended learning itu dia mengkombinasikan antara tatap muka secara langsung dengan online, pembelajaran online. Dua-duanya sama konsepnya, dua-duanya sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar mobil hybrid gitu ya, mobil hybrid itu adalah dia mengkombinasikan antara penggunaan bahan bakar dengan baterai. Jadi ketika misalkan baterainya habis, masih dia bisa menggunakan bensin atau bahan bakar lainnya. Nah itu, jadi dua hal ini hybrid sama blended itu persamaannya adalah dia bisa mengkombinasikan dua hal ini gitu. Nah, sedangkan perbedaannya dia sebetulnya tidak terlalu signifikan ya perbedaannya. Jadi dua-duanya juga masih menggunakan
kombinasi tadi. Jadi kalau misalkan saya pikir antara blended sama hybrid ini dua hal yang memang ya gitu-gitu juga gitu ya. Dua hal yang memang sama juga seperti itu. Cuman istilahnya ini lebih dipakai, ada yang bilang hybrid learning, ada yang dibilang blended learning. Tapi kalau saya lihat ini dua hal yang tidak jauh berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi Bapak Ibu, ini istilah dua hal ini, sinkronus asinkronus itu adalah dua istilah dalam pembelajaran daring, dalam pembelajaran online. Jadi ketika pembelajaran online-nya dilakukan secara bersamaan, pembelajaran online dilakukan secara bersamaan, misalkan melalui Zoom meeting seperti ini, atau melalui Google Meet, atau Webex, dan lain sebagainya, itu kita sebut dengan sinkronus, karena waktunya sama-sama, bareng-bareng. Semuanya guru menyampaikan, siswanya memperhatikan secara bersamaan melalui aplikasi tadi. Itu namanya sinkronus. Kemudian yang keduanya berkenaan dengan asinkronus, itu waktunya tidak bersamaan tapi masih pembelajaran online. Misalkan saja gurunya memberikan bahan bacaan atau memberikan tugas di Google Classroom. Gurunya upload misalkan hari ini pukul 8 pagi nih sudah diupload. Siswanya dia buka tugasnya itu mungkin jam 9, mungkin jam 10, kemudian dia selesaikan secara mandiri. Waktunya tidak bersamaan. Mungkin ada siswa yang mengerjakan secara langsung jam 8 tadi, mungkin juga ada yang nanti siang atau sore. Nah, itu namanya asinkronus. Jadi tidak berbarengan pembelajarannya. Nah, kalau misalkan tadi ada tatap muka terbatas gitu ya, kemudian siswanya datang ke sekolah terbatas, misalkan 5-6 orang, kemudian kita mengajar, nah itu yang disebut dengan tatap muka langsung gitu, tidak berhubungan dengan pembelajaran online sinkronus tadi. Itu murni tatap muka secara langsung. Mungkin memang terbatas saja peserta didiknya, yang misalkan dalam satu kelas itu biasanya sampai 24 orang, misalkan karena ada pembatasan jadinya hanya 5-6 orang. Nah, itu tatap muka terbatas. Jadi bukan sinkronus, tapi tatap muka secara langsung, secara terbatas seperti itu. Kalau istilah sinkronus itu adalah tatap muka dalam pembelajaran dalam jaringan atau online secara bersamaan, itu namanya sinkronus. Seperti itu Bu Siti. Baik Pak, terima kasih. Berarti intinya antara sinkronus dan asinkronus itu garis bawahnya harus secara maya gitu Pak ya? Ya, secara daring intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Siti. Mangga, yang masih raise hand ada Pak Tatang, Bu Lilik, siapa duluan? Silakan. Silakan Pak Tatang duluan. Oh iya. Kelihatan aja. Karena saya tidak bisa melihat wajah saya. Ya. Terdengar suara saya? Ya. Sudah. Halo? Ya, kelihatan. kuping Pak, kuping. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, sebetulnya saya hanya sebatas menguatkan dari pertanyaan Pak Ari ya, karena mungkin satu hati, jadi sedikit hampir sama-sama ingin mancing Pak Ari ini. Terkait kalau melihat kondisi sekarang kan awalnya kita optimis ya untuk tatap muka, tapi melihat keadaan sekarang jadi sedikit agak pesimis gitu. Nah, yang menjadi permasalahan kan tadi kalau dengan blended learning ini kan ada tatap muka. Kalau melihat kondisi sekarang kan pesimis nih. Lalu seperti apa, siasat apa yang harus dilakukan kalau misal ini masih diterapkan? Berarti kan yang diharapkan dari pelatihan ini sepertinya tidak akan tercapai kalau melihat semester sekarang ya, mudah-mudahan sih tidak gitu, mudah-mudahan. Terus yang justru yang saya harapkan kalau melihat kondisi sekarang, bagaimana memaksimalkan di online ini dengan kondisi PJJ sekarang, sehingga proses
pembelajaran dengan jarak jauh ini mengurangi kejenuhan. Ya baik guru jenuh ngejar siswa untuk mengumpulkan tugas, siswa pun semangat untuk mengerjakannya. Nah itu justru di sana gitu. Makanya terkait dengan hal ini, blended learning ini untuk tatap mukanya, saya tadi dari awal mau tatap muka gimana gitu oleh pemerintah saja dilarang gitu. Hanya mungkin yang saya tanya barangkali ada pengalaman selain tadi ya, selain tidak memakai seragam ya. Lalu siasatnya seperti apa? Kalau misal itu terjadi tatap muka, ini sempat menjadi wacana awal kan 50%. Lalu yang 50% lagi konsepnya seperti apa ketika harus ada tatap muka, yang lain kan otomatis tidak datang ke sekolah. Yang memudahkan mungkin punya pengalaman dalam hal itu gitu kan, otomatis tidak langsung 100%. Nah, apakah kita kan otomatis ngajar 2 kali, yang online dan yang offline gitu. Kalau begitu kan itu mungkin jadi pertimbangan kita Kak sebelum melakukan atau sebelum nanti diizinkan kita tatap muka gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini jadi permasalahan untuk semua juga. Jadi yang pertama ini berkenaan dengan blended learning ini, kalau misalkan nantinya tidak diperbolehkan untuk tatap muka seperti apa. Jadi kemarin itu kebijakannya di awal-awal 50%. Kemudian ketika ada tatap muka terbatas itu maksimalnya hanya 25%, bahkan berkurang lagi seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan sih masih bisa diberikan kesempatan untuk tatap muka. Nah, ketika misalkan terjadi seperti itu 50% atau 25%, berarti kita ngajarnya 2 kali dong. Nah, Bapak Ibu, solusinya kita bisa ngajar itu bisa langsung itu dalam artian ada siswanya secara langsung, tatap muka secara langsung, tapi kita juga bisa live melalui Zoom atau melalui YouTube juga, sehingga yang tidak hadir di sekolah bisa masih mengikuti live secara langsung, baik itu di YouTube ataupun di Zoom meetingnya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu misalkan harus mengajarnya jadi 2 kali atau 4 kali karena kelasnya dibagi 2 dan seterusnya. Nah, tidak perlu seperti itu. Solusinya misalkan kita ngajarnya sekali, anak-anak yang misalkan datang hanya 6 orang misalkan atau berapa orang, selebihnya yang tidak datang sekolah bisa melihatnya atau bisa belajarnya melalui tayangan langsung, baik itu di Zoom meeting ataupun misalkan kita kalau misalkan streaming melalui YouTube juga tidak jadi masalah. Cuman memang nantinya adalah terbatas lagi ke fasilitas, baik itu gadgetnya ataupun kuota yang tersedia, itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa seperti itu, solusinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kebayang juga gitu ya, misalkan si kelas ini dibagi 2, kemudian ketika tatap muka di ngajar di kelas A misalkan, kelas A1 bagian 1, kelas A bagian 2 materinya sama diulang terus seperti itu, dan itu juga ke gurunya juga wah udah mulai jenuh juga. Apalagi misalkan kalau ngajarnya paralel, misalkan ngajar materi yang sama, kita ngajarnya misalkan 3 kelas dibagi 2 jadi 6 kali. Nah itu juga yang memang bisa kita triknya, solusinya yang tadi. Misalkan kalau ada tatap muka terbatas, anak yang hadir tetap belajar di sekolah sama-sama, sisanya yang belajar di rumah bisa melalui streaming online, baik itu YouTube, Zoom Meeting, Google Meet, banyak sekali fasilitasnya itu yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Gitu Pak. Kemudian tadi yang kedua, masalah dengan online. Nah, kita kan lebih cenderung kalau misalkan online itu supaya anak tidak mengalami kejenuhan, tidak mengalami kebosanan, gimana caranya supaya lebih variatif dan menyenangkan. Maka nanti Bapak Ibu, kalau saya sih lebih menyarankan itu kita lebih explore. Explore itu dalam artian kita bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah ada, kita gunakan atau kita membuat sendiri. Nah, nanti di sesi yang kedua kita akan sama-sama membuat e-modul dan ILKPD supaya nantinya lebih bervariasi. Sebetulnya sih kemarin itu saya juga sempat sharing ke beberapa guru, beberapa sekolah, terutama waktu itu
mengajak untuk mereka membuat media pembelajaran berbasis animasi. Jadi sebetulnya media pembelajaran itu macamnya, jenisnya banyak sekali, tergantung dari kitanya. Tujuan pembelajarannya apa, media yang dipilihnya seperti apa. Nanti di sesi 2 saya akan lebih detail lagi gimana cara menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang jadi tujuan pembelajarannya. Nanti di sesi kedua ada pembahasan itu. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini sih sebetulnya kita harus lebih explore lagi, apalagi misalkan harus full online lagi, harus PJJ lagi, maka kita dalam pembelajarannya harus lebih bervariasi untuk menghindari kejenuhan dari siswanya. Itu yang terjadi. Kalau saya kemarin pengalamannya, anak-anak saya itu, siswa saya itu di awal hampir 100% semuanya masuk, tapi ketika menjelang akhir berkurang, tugasnya itu numpuk di akhir. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Karena saya paham bahwa mereka mengalami kejenuhan, itu yang terjadi seperti itu. Jadi Pak, untuk ketika harus full online, tidak ada tatap muka sama sekali, maka nanti guru harus mau untuk menghadirkan media pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Nanti di sesi yang kedua kita akan bahas gimana sih cara milih yang tepatnya seperti itu, Pak. Nanti mudah-mudahan terjawab di sesi yang kedua. Itu gambaran umumnya seperti itu, Pak Tatang. Lanjutkan ke Bu Lilik ya. Pertanyaan terakhir barangkali sebelum melanjutkan ini ke materinya. Bu Lilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Agung, ini sebenarnya nyambung dengan yang tadi pembahasan dari Pak Tatang. Saya itu dulu sempat menggunakan video meeting dengan sinkronus begitu Pak. Nah, harapannya ketika sinkronus kan semua siswa itu bisa mengikuti, karena di waktu yang bersamaan anak-anak kita ajak untuk melakukan kegiatan yang sama seperti itu. Nah, tetapi ketika sebagian dari siswa kita itu tidak mengikuti video meeting, akhirnya tidak mengikuti sinkronus kita tadi, sehingga permasalahannya anak yang tidak mengikuti ini dia hanya menonton videonya, menonton recordnya, dan pertanyaan saya, bagaimana mengantisipasi atau mungkin ada solusi ketika kita melakukan pembelajaran sinkronus, bagaimana untuk yang tidak mengikuti tadi gitu. Harapannya nanti di yang selanjutnya ya mungkin pembahasannya akan ke arah situ gitu. Ada jawabannya ketika kita melakukan video meeting sinkronus, kemudian yang sebagian itu sudah tuntas pembelajarannya, nah yang tidak mengikuti video meeting otomatis dia asinkronus, hanya melihat tayangan. Nah, untuk anak yang asinkronus ini adakah kegiatan yang bisa kita berikan gitu supaya tuntas juga begitu. Sudah seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili. Ya, jadi Bapak Ibu yang perlu kita pahami juga, yang pertama adalah kita harus empati, dalam artian kita harus paham dulu karakteristik, latar belakang, keadaan dari siswa kita. Nah, misalkan kita sedang menyelenggarakan pembelajaran sinkronus secara langsung, ternyata ada beberapa orang yang memang tidak hadir. Itu permasalahannya kenapa? Permasalahannya apakah misalkan tidak punya kuota, apakah memang ada gangguan dari gadgetnya atau segala macamnya, atau memang segi dari siswanya yang malas dan seterusnya. Ini yang perlu kita pahami juga. Jangan sampai kita sebagai guru, yang tidak hadir nih, yang tidak ikut sinkronus berarti dicapnya seperti apa gitu ya, tidak bagus dan seterusnya. Bisa jadi kemungkinan ketika kita siswanya tidak hadir pas sinkronus, kemungkinan habis kuotanya baru beli siangnya, atau misalkan keperluannya sedang mengantar ibunya ke dokter atau dan segala macam alasan yang memang masuk akal. Nah, itu yang perlu kita pahami, empatinya dimunculkan dulu. Nah, yang kedua, kemudian ketika misalkan kita pembelajaran sinkronus, ini yang perlu kita pahami adalah dari pembelajaran sinkronus ini kita rencanakan atau jadwalkan jauh-jauh hari. Misalkan hari Senin saya mau pembelajaran sinkronus, maka dari sekarang itu sudah mulai pemberitahuan ke anak-anak. Kemudian kalau misalkan
ada wali kelasnya, bisa melibatkan wali kelas. Nah, ini yang memang kita bisa. Bapak Ibu, sebentar dulu ya. Izin minum dulu sebentar. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi yang tadi pertanyaannya, kalau misalkan yang pertama kita munculkan empati dulu. Kemudian yang kedua, kita jadwalkan pembelajaran sinkronus itu tidak dadakan. Misalkan hari Senin kita kasih tahu ke siswanya, ini hari Senin nanti misalkan jam sekian ada pembelajaran sinkronus. Kemudian libatkan juga semua stakeholder, misalkan wali kelasnya kita minta bantuan, kemudian guru BK misalkan kita minta bantuan, dan yang paling penting juga adalah kita bisa melibatkan orang tua gitu. Ini bahwa nanti ada pembelajaran sinkronus hari ini dan seterusnya, ini kita kasih tahu. Jadi biar nanti ada persiapan, tidak dadakan gitu kan. Biasanya ketika pembelajaran jarak jauh seperti itu kan siswa terkadang belajarnya itu tidak full dari jam 7 misalkan sampai siang dan seterusnya. Nah, itu yang kita hindari. Ketika ada penjadwalan itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian gimana untuk pembelajaran yang tidak ikut ini, apa yang harus dilakukan? Jadi Bapak Ibu, kalau saya sih lebih cenderungnya kita sebagai guru, karena keadaan seperti ini ya maka kita bisa ganti yang tadi harusnya sinkronus. Misalkan tadi Bu Lili udah menyebutkan si anak ini jadi pembelajaran asinkronus menonton recordnya. Nah, kita bisa lakukan itu. Kemudian dengan penugasan, misalkan penugasannya yang sama, bisa kita munculkan seperti itu. Jadi diberikan toleransi, diberikan keringanan biar nantinya anak itu tetap hak belajarnya bisa terpenuhi, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai juga bisa dipenuhi juga seperti itu. Jadi ya semuanya bisa tercapai seperti itu gitu Bu. Jadi kalau saya sampaikan, ketika kita mau pembelajaran sinkronus ini membutuhkan peran serta semua stakeholder termasuk orang tua. Orang tua juga bisa diingatkan untuk misalkan ini ada pembelajaran ini. Nah, itu seperti itu Bu Lili. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan dulu? Enggak Pak, dilanjutkan dulu. Lanjutkan dulu aja ya, tinggal beberapa slide lagi. Tapi kayaknya kalau jam segini kita nggak sempat untuk buat RPP-nya nih. Nanti jam 10 kan kita lanjut ke ini. Tapi nggak jadi masalah, biar jadi tugas mandiri saja. Tapi nanti disampaikan. Nah, Bapak Ibu, ini kita masuk ke bentuk RPP-nya. Sebetulnya kan RPP itu kan ada identitas RPP-nya, kemudian segala macam langkah-langkah, ada indikator dan segala macamnya sampai nanti ke penilaian. Nah, tapi saya langsung fokusnya saja ke kegiatan pembelajarannya aja. Sisanya yang lainnya itu tetap sama. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Nah, ini di kegiatan pembelajaran, misalkan ini kegiatan pendahuluannya di tatap muka, ini seperti biasa, tidak ada hal yang
aneh, tidak ada yang hal yang baru, semuanya yang pernah kita lakukan. Jadi semuanya berat, semuanya sama gitu untuk tatap muka. Nah, tapi karena sistemnya tadi adalah blended learning, maka di situ ada yang daringnya, ada yang online-nya. Online-nya itu misalkan di situ disebutkan ketika di kegiatan pendahuluan, guru membagikan agenda yang berisi tentang apa saja yang diperlukan untuk pembelajaran berikutnya. Melalui apa? Bisa WhatsApp orang tua yang tadi. Ini penting sekali. WhatsApp orang tua juga butuh diingatkan, apalagi kalau misalkan anak masih usia SD. Gitu. Kalau saya itu ini usia SMK, tetap grup WA itu ada grup orang tua, ada grup siswa. Jadi ketika ada informasi, dua-duanya disampaikan, baik itu ke grup WA orang tua maupun ke grupnya siswa. Ini yang perlu kita masukkan seperti itu. Jadi daring itu tidak harus selalu misalkan lewat Zoom Meeting, Google Classroom, bisa lewat WA pun itu adalah pembelajaran daring juga. Nah, misalkan kayak gini, guru membagikan agenda, tadi nyambung dengan pertanyaannya Bu Lili, termasuk pemberitahuan pelaksanaan video conference. Yang tadi ya, nyambung ya. Jadi ketika misalkan ada pelaksanaan video conference, kita bisa kasih infonya melalui grup WA orang tua dan seterusnya kayak gitu. Ini termasuk pembelajaran daring, pembukaan kegiatan pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti, misalkan seperti ini. Kegiatan inti juga kan pendekatan saintifik bisa dimunculkan, mengamati, menanya, mencoba, dan seterusnya gitu ya, sampai nanti mengkomunikasikan. Kemudian di kegiatan daringnya, karena ini adalah blended, jadi di sini misalkan searching bahan atau materi, kemudian chatting room menggunakan Google Meet, dan seterusnya. Jadi ada kegiatan offline, ada kegiatan online. Kemudian di situ ditambahkan keterangan sebelum tatap muka. Bapak Ibu, untuk contoh RPP ini yang saya screenshot ini hanya sebagian, silakan bisa di-download di link yang tadi saya sampaikan di gg.gg/pelatihan SDLH. Nah, itu yang bisa di-download, ada contoh RPP-nya seperti ini. Ini Bapak Ibu untuk bentuknya itu, jadi dia ada kesinambungan antara offline sama online itu seperti apa, itu yang namanya blended learning. Nah, tipsnya supaya nanti blended learning ini bisa berjalan sukses, yang pertama itu adalah kita menyiapkan learning management system. Kemarin tadi saya sudah sampaikan juga, kemarin ngobrol dengan Bu Enti, bahwa teman-teman sudah menjalankan Google Classroom, sudah ada Google Classroom. Itu Google Classroom juga bisa disebut sebagai learning management system. Jadi kita bisa siapkan dulu materi, kemudian sistem pembelajaran yang akan digunakan. Jadi menggunakan LMS tadi. Gitu. Yang kedua, F itu adalah flip classroom. Flip classroom itu maksudnya siswa sebelum belajar di kelas itu mempelajari materi lebih dulu di rumah. Jadi misalkan kita udah, misalkan ya, kondisinya sudah boleh tatap muka terbatas tadi. Jadi ketika anak-anak diminta untuk datang ke sekolah, anak-anak itu sudah mempelajari materi yang akan dibahas di kelas. Itu namanya flip classroom. Jadi bisa disampaikan si modulnya itu melalui grup WA, melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Caranya banyak sekali. Itu namanya flip classroom, supaya nanti ketika di kelas itu, karena yang terbatas tadi, waktunya juga terbatas, siswa itu sudah sebelumnya sudah mempelajarinya. Jadi ketika di kelas itu lebih ke arah yang esensinya. Si guru tidak menjelaskan lagi tentang konsep, tapi sudah mulai ada aktivitas gitu. Yang ketiga itu adalah S, situasi. Guru harus menyiapkan pembelajaran yang lebih efektif. Yang tadi situasinya seperti apa, pandemi seperti ini, maka kita harus menyiapkan segala hal yang memang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kita kan dalam menyusun RPP itu menuliskan di situnya tujuan pembelajarannya apa. Nah, tujuan pembelajaran artinya kan harus bisa dicapai melalui indikator pencapaian kompetensi gitu. Dan yang terakhir, teknologi. Teknologi ini menjadi sangat penting juga. Gunakan teknologi yang kiranya bisa digunakan oleh setiap siswa. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, ketika misalkan seperti ini saja,
untuk sinkronus, pembelajaran sinkronus tatap muka melalui online bersamaan seperti ini kan sebetulnya fasilitasnya atau aplikasinya banyak sekali. Kita bisa Google Meet, Zoom Meeting, ada yang namanya Cisco Webex, ada yang namanya juga Microsoft Teams dan lain sebagainya. Tapi misalkan ketika siswanya nggak bisa, misalkan dipaksa menggunakan Microsoft Teams tapi nggak bisa, ya jangan dipaksakan seperti itu, tapi bisa misalkan menggunakan yang lain, Google Meet atau misalkan Zoom Meeting seperti ini. Termasuk saya juga share yang tadi, karena kita punya G Suite for Education, setiap guru, setiap peserta didik itu punya akun Google masing-masing yang extensionnya sama belakangnya SMKPU. Nah itu kita bisa kolaborasi di situ. Jadi misalkan pakai Google Meet tidak siswa juga tidak kesulitan. Kemudian di awal ketika misalkan masuk untuk kelas 10 SMK itu kita kasih tahu dulu cara aktivasinya, cara menggunakan. Jadi ketika pembelajaran itu anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Jadi ini tipsnya untuk blended learning lebih ke arah persiapan dalam blended learning ini. Jadi pelaksanaannya harus benar-benar disiapkan, harus benar-benar dioptimalkan biar nanti bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, itu sih sebetulnya Bapak Ibu semua. Jadi blended learning ini lebih ke arah kita bisa memadukan, mengkolaborasikan antara pertemuan tatap muka secara langsung dengan pembelajaran online atau dalam jaringan. Jadi dua-duanya jalan berkesinambungan untuk saling nantinya membantu pencapaian kompetensi yang diharapkan. Itu untuk blended learning ini. Yang perlu kita lakukan dalam blended learning ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu online maupun offline. Itu yang memang sebetulnya tugas guru itu kalau saya lihat itu bukan hanya mengajarkan ya, bukan hanya misalkan menyampaikan materi, tapi juga guru itu harus bisa melakukan satu perencanaan terlebih dahulu, kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa, dan sampai nanti terakhirnya ada evaluasi. Dan evaluasi pun tidak berhenti sampai di situ. Kita butuh analisis sampai nanti akhirnya ke rencana tindak lanjutnya seperti apa. Jadi rangkaian tugas guru itu sebetulnya panjang juga. Banyak hal yang dilakukan oleh seorang guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan waktunya nanti tidak cukup, sebetulnya tadi saya setnya itu ada diskusi, kemudian nanti ada action. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun RPP, langkah langsung aja ke langkah pembelajaran blended learning untuk satu pertemuan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, tidak apa-apa, kita langsung saja ke diskusi saja. Actionnya boleh nanti Bapak Ibu coba-coba dengan melihat contoh RPP blended learning yang sudah di-share tadi. Itu untuk materi yang pertama berkenaan dengan blended learning. Silakan Bapak Ibu boleh kita diskusi lagi. Boleh kalau ada pertanyaan atau ada pendapat silakan boleh disampaikan. Untuk pembuatan RPP-nya boleh nanti mandiri saja, ditugaskan secara mandiri saja. Nanti kalaupun misalkan kita diskusi lewat WA nggak jadi masalah. Ya, silakan. Enggak Bapak Ibu, Pak Cecep silakan. Untuk pematerian di sesi 1 ini sudah selesai, boleh diskusi lagi atau bagaimana sebelum nanti kita lanjutkan ke yang sesi kedua. Baik, saya ambil alih dulu, kebetulan Pak Cecep sedang keluar. Bangga Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dulu di sesi pertama ini? Saya Bu, Pak Saleh, bangga Pak Saleh. Ya, subhanallah, terima kasih kepada Pak Agung yang telah memberi penjelasan tentang yang nanti akan dilaksanakan pada semester yang akan datang menjadi bekal insya Allah. Jadi pertanyaan saya ada beberapa hal. Yang pertama, untuk guru sendiri ketika pembelajaran sinkronis dan asinkronis, mungkin di sini kalau boleh bertanya, persenannya apakah misalnya kalau sinkronis kan tadi lewat langsung, misalnya Zoom, Google Meet, atau asinkronis misalnya tadi Google Classroom, penugasan tidak berbarengan. Apakah itu ada batasan ya pesanannya harus di banyak mana, dibesarkan misalnya Zoom atau penugasan, nah itu. Terus di sini pun mungkin guru harus tadi ya menyiapkan
misalnya untuk Zoom seminggu itu berapa kali, untuk yang Google Classroom atau share materi berapa persen, itu apakah harus ada bagian-bagiannya. Yang kedua, untuk anak-anak sendiri kan seperti tadi telah dijelaskan, anak itu berbeda-beda. Nah, seperti pengalaman kemarin, mungkin ada anak yang tidak mampu misalnya memberi tugas lewat tugas Classroom, pengennya kirim lewat WA. Nah, apakah di sini untuk ke depan apakah kita harus menyeleksi dulu atau melihat dulu si anak itu ada yang kesulitan tugasnya lewat aplikasi atau ada yang ingin WA gitu, seperti apa? Apakah itu harus dipisahkan dari sekarang sehingga nanti ketika pembelajaran kita bisa langsung ketika memberikan tugas misalnya silakan yang ini mah lewat Google Classroom kirim langsung, yang ini mah misalnya lewat WA atau lewat difotokan. Itu bisa dipilah-pilah seperti ini, atau kita sama ratakan dulu, baru setelah ketahuan oh ini mah kesulitan di aplikasi, maka kita berikan tugas sesuai dengan kemampuan anak seperti itu. Dan itu mungkin kendalanya di orang tua ya, karena orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang membimbing anak, sehingga anak ya diserahkan ke anak untuk mengirimkan tugas dan sebagainya. Seperti apa mungkin itu salah solusi ke depannya. Kalau Alam atau Non? Ya, terima kasih. Yang pertama ini berkenaan dengan ini ya, proporsi gitu. Proporsi itu berapa persentase untuk sinkronus dan asinkronus. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di SMK itu untuk mata pelajaran kejuruan itu jamnya banyak sekali. Jadi satu mata pelajaran itu ada yang sampai 7 jam pelajaran. Ada juga yang 9 jam pelajaran di SMK itu untuk mata pelajaran kejuruan seperti itu. Nah, ini bagaimana proporsi menentukan berapa persen sinkronus, berapa persen asinkronusnya, ini tergantung dari yang tadi, tergantung dari keadaan kita, termasuk keadaan dari peserta didiknya. Nah, misalkan saja kita pembelajarannya 3 jam pembelajaran, kita bagi-bagi, misalkan sinkronusnya cukup 1 jam pembelajaran, sisanya 2 jam pembelajarannya untuk asinkronus. Ini balik lagi ke keadaan kita semuanya. Jangan sampai dipaksakan itu dalam artian misalkan ketika 3 jam pelajaran untuk mapel apa gitu ya, mapel tertentu, semuanya harus sinkronus. Nah, semuanya harus misalkan open camp, itu kebayang habis kuota dalam berapa hari itu berapa banyak gitu. Itu yang memang kita hindari juga. Jadi ketika misalkan pembagian proporsinya seperti apa, berapa persen, ini tergantung dari keadaan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang menentukan gitu. Kalau saya sendiri ketika misalkan saya itu mengajar di SMK itu di mata pelajaran kejuruan bangunan itu 7 jam pelajaran. Untuk sinkronusnya yang saya lakukan itu hanya 1 jam pelajaran, biasanya hanya 1 jam. Kalau misalkan ada kebutuhan biasanya nggak lebih dari 2 jam pelajaran. Berarti 2 jam pelajaran itu karena keadaan seperti ini kurang lebih hanya 70 menit maksimalnya seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu keadaan siswa kita itu seperti apa gitu. Tidak semuanya bisa terpenuhi, maka yang sinkronusnya dikurangi, lebih banyak ke pembelajaran mandiri. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu semua, keadaan siswa kita itu seperti apa, sinkronusnya mau berapa persen, tidak ada aturan baku mau berapa persentasenya. Cuman yang tadi, jangan sampai misalkan terlalu monoton semuanya, kasih bahan ajar berupa PDF, kasih tugas dan seterusnya seperti itu terlalu monoton, ya kasihan juga siswanya gitu. Apakah sinkronusnya harus misalkan setiap waktu, tergantung dari keadaan juga. Jangan sampai misalkan dipaksakan setiap hari siswanya tidak kuat, ya jangan seperti itu juga. Tapi kalau misalkan support dari fasilitasnya ada, yang nggak jadi masalah seperti itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan misalkan pengumpulan tugas. Misalkan pengumpulan tugas ada yang melalui Google Classroom, kemudian ada juga yang melalui grup WA, atau misalkan yang tidak punya fasilitas itu ada yang mengumpulkan secara langsung ke sekolah dan seterusnya. Itu kita balik lagi ke kebijakan kita sebagai seorang guru. Jangan sampai, kalau saya sih lebih menyarankan itu ketika kita sebagai seorang guru, maka landasan utamanya itu adalah empati terhadap siswa.
empati dulu keadaan siswanya seperti apa nih. Jangan sampai kalau misalkan A ya harus A, kalau B ya harus B, jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan mengumpulkan lewat Google Classroom ya harus Google Classroom, jangan ke yang lainnya, itu terlalu saklek kalau saya bilang seperti itu. Anak bisanya melalui WA ya silakan, gak jadi masalah. Kalau saya fasilitasinya seperti itu. Jadi kemarin saya juga sama menggunakan Google Classroom, kemudian ketika ada pengumpulan tugas, misalkan tugas kemarin ada video, Pak terloading terus nih, nggak bisa dikumpulkan melalui Google Classroom, silakan boleh lewat WA, tapi di Google Classroom-nya kasih keterangan ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita lebih fleksibilitasnya seperti itu. Dan jangan sampai dipisahkan juga, nggak perlu dipisahkan juga. Misalkan grup ini yang lewat WA, grup ini yang lewat Google Classroom, nggak perlu seperti itu juga. Tetap masih dalam satu kelas itu, cuma nanti salurannya itu bisa fleksibel. Bisa lewat grup WA, misalkan Japri langsung, atau bisa lewat Google Classroom, atau saluran-saluran yang lain. Ini kita bisa lakukan hal seperti itu. Jangan sampai kalau sudah Google Classroom harus Google Classroom semua, nggak saklek seperti itu juga. Kita bisa berempati terhadap keadaan siswa seperti apa, gitu Pak Soleh. Siap. Kalau kendala orang tua atau gimana nih? Kadang kan orang tua itu tadi seperti ada yang menemani standby, ada yang ya tadi pulang kerja. Kadang ke anak pun jadi beda ketika yang melaksanakan tugas. Ya. Jadi ke orang tuanya pun seperti apa? Betul Pak. Jadi betul keadaan orang tua supaya tidak miskomunikasi. Jadi betul sekali, keadaan orang tua juga memang berbeda-beda. Ada yang memang dua-duanya orang tuanya kerja, tidak bisa menemani anaknya selama pembelajaran, ada yang bisa standby menemani dan seterusnya. Itu beda karakteristik, beda keadaan. Nah, itu yang memang terjadi di semua sekolah itu seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang tadi, yang paling utama itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa lewat tadi, misalkan lewat grup WA. Jadi kalau kami tuh pasti selalu grup WA itu ada grup orang tua, ada grup siswa. Semua apa yang di situ itu informasinya pasti nantinya jadinya dua arah. Jadi apa yang misalkan ada penugasan hari ini terutama untuk anak-anak SD kelas bawah, anak kelas 1 sampai kelas 3 itu pasti belum terlalu mandiri. Maka butuh banget yang namanya orang tua itu, peranannya sangat penting. Gimana yang kerja dan segala macamnya, mereka bisa mendampinginya misalkan setelah pulang kerja. Jangan sampai yang tadi itu gini, misalkan hari ini jam 8 diberikan penugasan, harus selesai misalkan jam 9 atau harus selesai hari ini sebelum duhur. Nah, karena keadaannya juga memaksa seperti ini, kita kasih fleksibilitas. Misalkan ini boleh diselesaikan sampai nanti malam. Kenapa? Karena mungkin orang tua hadirnya itu bisa setelah asar atau setelah maghrib, bisa bantu anaknya pada waktu itu. Jadi jangan sampai terlalu saklek, harus selesai ini jam 9, jam 12, nah itu. Atau misalkan boleh selesai besok dan seterusnya, itu yang jadi kita bisa masukkan seperti itu. Empati seorang guru itu kita butuhkan. Jadi betul sekali Pak, keadaan orang tua pasti sangat berbeda. Maka tadi yang utama itu adalah komunikasi dengan orang tua, baik itu lewat grup WA ataupun lain sebagainya. Banyak cara untuk komunikasi. Kalau saya juga sama seperti itu. Kalau misalkan sudah urgent dengan siswa, misalkan siswa A, maka saya langsung japri, tidak melalui grup WA lagi, tapi langsung ke orang per orang. Itu yang perlu kita harapkan. Jadi yang tadi, yang namanya PJJ, yang namanya pembelajaran online dalam keadaan darurat seperti ini, peran semua stakeholder itu menjadi sangat penting, termasuk orang tua siswa, seperti itu. Ya, subhanallah sekali. Terima kasih banyak. Saya tangkap insya Allah untuk seorang guru harus empati, komunikasi, dan tadi spesial untuk profesional insya Allah. Terima kasih Pak Agung. Ya, Mangga yang lain. Sama. Baik, Tunhun Pak Soleh. Selanjutnya di Bu Eli ya. Silakan Bu Eli. Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi kan Pak Agung menyampaikan dalam sintak blended learning gitu ya. Terdengar suara saya? Ya Bu. Ya, dalam sintak
blended learning itu kan ada presentasi begitu ya. Sementara saya itu mengajar di kelas bawah, di kelas 2 gitu ya. Nah, yang sudah pernah dilakukan itu mungkin anak-anak diminta menyanyi begitu ya, membaca ketika sinkronus begitu ya. Tapi ternyata ada 1-2 orang anak yang mungkin masih malu begitu. Akhirnya kita coba dengan asinkronus gitu ya, dengan voice note begitu. Tapi apa ya, anak ini ternyata tetap tidak mau gitu ya. Ada beberapa ketika PJOK gitu ya, coba direkam atau difotokan sedang olahraga. Nah itu setelah saya telepon yang di rumahnya ternyata tetap tidak mau gitu. Akhirnya nilainya berarti kan kosong ya Pak. Nah kira-kira yang cocok untuk anak-anak kelas bawah gitu ya untuk presentasi itu ada masukan dari Bapak seperti apa? Gitu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan keluhan orang tua, ketika kita menggunakan sinkronus gitu ya, pelajaran matematika terutama itu anak-anak kesulitan gitu ya. Bahkan ketika menerangkan saat Zoom, kemudian diberi tugas dan diterangkan kembali oleh orang tuanya, jadinya ribut gitu ya. Jadi antara diterangkan orang tua sama diterangkan oleh guru berbeda gitu ya. Memang akhirnya kami membuka ini ya layanan telepon gitu ya. Pokoknya yang ada yang kesulitan itu silakan ditelepon dan sebagainya gitu. Sementara kami juga pernah mencoba untuk meminta anak-anaknya datang. 1-2 orang lah gitu, nggak semuanya. Qadarullah ada yang positif gitu. Jadi kita ketakutan gitu ya. Untuk kemudian mencoba kembali nanti di awal tahun ajaran begitu Pak. Jadi kira-kira masukan yang terbaik gitu ya untuk orang tua ketika keluhannya itu cukup banyak ya. Gimana ya caranya menyamakan persepsi orang tua dengan guru ketika mengajarkan kepada anak-anak gitu. Terutama kelas bawah ya karena masih kelas 2 begitu. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Bu Eli. Yang pertama ini berkenaan dengan presentasi atau ketika siswa kelas bawah presentasinya seperti apa. Betul sekali. Jadi anak-anak itu ketika misalkan dia bernyanyi, membaca puisi dan seterusnya itu adalah bentuk presentasi juga. Jadi presentasi itu tidak harus selalu memaparkan PowerPoint dan seterusnya, itu juga tidak sepenuhnya seperti itu untuk kelas bawah. Nah, misalkan tadi diminta untuk gerakan olahraga divideokan dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai gini, Bapak Ibu, jangan sampai ketika misalkan si anak itu tidak mengumpulkan video, otomatis nilainya kosong. Nah, ini bisa kita siasati dengan tugas-tugas yang lainnya. Misalkan, masih tetap berkenaan dengan itu. Misalkan anak harus memvideokan gerakan push up misalnya gitu ya, gerakan push up. Nah, ketika misalkan si anaknya nggak mau, kemudian juga memang tidak mengumpulkan video itu, jangan sampai terlalu saklek, udah nilainya 0. Tapi kita bisa ganti, misalkan ganti berhubungan masih dengan gerakan push up misalnya. Misalkan si anaknya kalau tidak memperagakan, misalkan bisa menceritakan tentang push up itu gimana, atau misalkan menuliskan dan segala macamnya gitu. Jadi jangan sampai karena kita kondisinya masih seperti ini, jangan sampai blok gitu ya, si anak itu nggak ngumpulin udah dicapnya 0 dan seterusnya. Itu kita harus tadi bahwa ya karakteristik anak itu berbeda-beda gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita suruh A tapi tidak A, udah aja gitu. Enggak, kita kan bisa, namanya alfabet itu kan A sampai Z. Kalau nggak bisa A, masih ada B sampai Z gitu. Itu bisa, seorang guru itu bisa seperti itu, merencanakan seperti itu. Jadi bisa fleksibilitas lagi, balik lagi ke fleksibel, bisa kita lakukan hal yang seperti itu. Kemudian ini berkenaan dengan sinkronus, terutama untuk mata pelajaran matematika. Kadang seorang anak itu dia lebih mendengarkan guru daripada orang tuanya. Percaya itu? Betul ya? Gitu. Jadi memang apa yang didengar dari ibu bapak gurunya itu dia lebih dengar dibandingkan dengan orang tua. Makanya sering terjadi keributan. Kata bu guru juga kayak gini. Nah, jadinya kayak gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah betul tadi komunikasi.
samakan dulu bahasa antara guru dan orang tua. Butuh sekali komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Caranya gimana? Caranya misalkan ketika pembelajaran matematika menerangkan konsep apa nih? Misalkan menerangkan konsep tentang apa tuh? Persegi misalkan. Ini loh persegi itu luas, kelilingnya seperti ini. Kita bisa berikan konsep itu, baik itu berupa PDF misalkan, PowerPoint atau misalkan video, bisa kita share juga ke orang tua. Karena biasanya orang tua juga sebetulnya kan sudah paham berkenaan dengan materi itu. Cuman karena caranya yang berbeda, penyampaian guru dan orang tua berbeda, maka si anak itu jadinya ribut. Ini kata bu guru kayak gini nih. Nah itu, maka kita yang tadi, peran stakeholder, semua stakeholder itu penting. Jadi selain kita menjelaskan konsep ke peserta didik, kita juga bisa komunikasi dengan orang tua. Bu, ini yang disampaikan tadi di sekolah seperti ini misalkan. Jadi orang tua juga bisa, oh kayak gini nih caranya ibu guru, berarti nanti bisa disesuaikan caranya sesuai dengan ibu guru. Ketika ada kesinambungan seperti itu, jadi anaknya juga nggak ribut di rumah, nggak sampai ini ya sama orang tua, karena memang anak itu lebih mendengarkan guru dibandingkan dengan orang tua. Jadi harus satu suara dulu antara guru dan orang tua. Itulah pentingnya komunikasi antara stakeholder seperti itu, Bu. Ya, Kak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Agung izin bertanya, suara saya jelas ya? Jelas Bu. Jelas. Ya, kalau saya lebih bertanya tentang yang tadi Bapak singgung ya, ketika lebih ke persiapan PTMT sih ya. Ketika PTMT itu kan yang kebayang teh kalau misalnya anak kita di kelas itu cuma 5 ya yang masuk ke kelas ya, yang datang ke sekolah. Kemudian taruhlah 20 yang lain di rumah berarti ya, dengan Zoom meeting gitu ya. Nah itu ingin ini sih sharing aja dengan Pak Agung, barangkali mungkin pernah melakukan gitu ya di sekolahnya. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan, misalnya biar lancar gitu ya, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana caranya biar kita juga mengajar tidak hanya fokus ke kelas kita saja yang ada di sekolah gitu ya, sedangkan siswa kita yang lain yang banyaknya itu kan adanya di online gitu. Nah, bagaimana kita bisa tetap terperhatikan gitu yang 20 itu gitu. Ya itu lebih ke situ sih Pak. Terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaannya Bu Upi. Jadi memang ini juga kita pernah lakukan. Ini sama halnya ketika di sekolah juga kan kita sering ada rapat seperti itu. Kemudian juga rapatnya itu tidak bisa dihadiri oleh semua guru. Berapa persen guru hadir di sekolah, sisanya lebih banyak guru yang melalui Google Meet atau Zoom meeting seperti ini. Tapi hak mereka untuk bicara tetap difasilitasi. Jadi misalkan ada yang bertanya lewat chat, ada yang bicara langsung lewat Zoom meeting, nah itu bisa kita fasilitasi. Nah balik lagi ke pembelajaran, maka ketika misalkan kita yang hadir itu hanya 5 orang, hanya 6 orang, sisanya lebih banyak di rumah, ini harusnya gimana nih? Kita bisa 2 solusinya. Yang pertama, yang tadi kita nantinya jangan kerja sendiri Bu, gitu. Kita kerja dalam tim. Dalam tim itu di sekolah misalkan ada tim IT-nya atau ada MGMP-nya yang bisa bantu kita. Jadi kita misalkan fokus mengajar tatap muka tadi yang 5-6 orang itu, teman kita atau tim kita fokus yang online-nya. Jadi tetap memfasilitasi direkam, kemudian live streaming melalui YouTube ataupun Zoom meeting, yang mantaunya itu adalah tim kita. Jadi misalkan ada yang mau bicara di Zoom meeting, kita dikasih kode, atau misalkan nih ada yang bertanya di sini, kita kasih kode juga dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita kerjanya sendiri, kita mengajar tatap muka iya, kemudian juga harus memperhatikan yang online juga iya, itu bingung nantinya.
riuh sendiri gitu istilahnya. Jadi kita bisa minta bantuan ke rekan MGMP ataupun tim IT-nya dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa minta bantuan seperti itu. Kalau mau pembelajarannya langsung secara sinkronus, sebagian di kelas, sebagian di rumah secara langsung boleh juga seperti itu. Tapi kalau misalkan mengingat keadaan siswanya seperti apa, kemudian fasilitas juga yang tersedia seperti apa, supaya nantinya tetap hak belajar anak masih terfasilitasi. Yang kedua solusinya pembelajaran misalkan ibu nanti di kelas secara tatap muka yang tadi terbatas 5 orang tadi, itu kita bisa rekam. Kemudian rekaman videonya kita upload di YouTube atau misalkan di mana, terus anak-anak bisa yang di rumah bisa mempelajarinya itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi intinya adalah ketika anak itu dibagi, ada yang tatap muka di kelas, ada yang lebih banyak di rumah, bagusnya kita kerjasama dalam tim. Jadi tidak kerja sendiri, minta bantuan rekan kerjanya memantau atau yang live streamingnya bisa dibantu dan seterusnya. Karena memang pastinya kita kan kalau fokus kita terpecah, kita misalkan fokusnya di yang kelas saja, yang lainnya bisa terabaikan, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau ada yang bantu di streamingnya, itu kita akan sangat terbantu juga gitu. Kalau saya sih lebih menyarankan kita kerjasama, kolaborasi dalam tim seperti itu, Bu Upi. Nuhun, Pak. Ya. Bismillah, saya boleh bertanya, Pak? Bu Ani, mangga Bu Ani. Bu Ani, nah Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya mau bertanya mengenai empati keadaan siswa. Tadi kan Bapak berbicara bahwa ketika si anak tidak bisa mengirimkan tugas via Google Classroom, si anak juga diberikan kemudahan untuk mengirim via WhatsApp seperti itu ya Pak ya, seperti video dan rekaman dan yang lainnya. Dan alhamdulillahnya memang kita memang harus memberikan pengertian kepada anak ketika si anak sudah mengirimkan, mungkin ditulis seperti di kolom komentar, Pak, tugas ini misalkan saya kirim via WA seperti itu. Jadi kan mungkin terlihat ya bagian-bagian mana si anak yang sudah mengirimkan tugas seperti itu. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini optimalisasi HP-nya berarti Pak. Jadi kadang di sini Bapak mungkin pasti lebih banyak muridnya ya Pak ya. Pasti kan yang mengirim video pasti jauh lebih banyak gitu. Sedangkan saya juga di sini mungkin keterbatasan misalkan di memori handphonenya seperti itu. Apakah ada optimalisasi misalkan untuk di handphonenya supaya penyimpanan lebih efektif. Jadi ketika ada beberapa anak yang mengirimkan tugas yang mau, apakah cepat-cepat langsung dihapus atau seperti apa? Mungkin seperti itu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, ini betul sekali karena kan memang kalau untuk handphone itu keterbatasan memori dan segala macamnya. Kalau yang anak-anak mengirimkan lewat WA, betul tadi yang disampaikan Bu Ani, saya minta ke anak-anak itu boleh kirim WA tapi di Google Classroom-nya kasih keterangan sudah dikirim lewat WA dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan itu supaya tidak memenuhi memori di HP saya buka WhatsApp-nya itu di web WhatsApp menggunakan laptop gitu. Jadi saya tidak bukanya di handphone, saya tidak download hasil kerja anak. Kalau misalkan dia bentuk video itu bisa langsung di play di web WhatsApp-nya tanpa harus di-download. Jadi kita bisa nilai, kita bisa lihat hasil pekerjaan anak. Kalau bentuk video saya jarang untuk ngedownload, tapi saya lihatnya di play-nya itu di web WhatsApp. Tapi kalau misalkan dia bentuknya dokumen dan segala macam, saya download di HP bisa, di laptop juga bisa, kemudian saya periksa dan seterusnya. Jadi kalau yang kira-kira memakan memori banyak, yang kapasitasnya besar, saya bukanya di web WhatsApp, biar nanti bisa langsung di play, diperhatikan, kemudian dinilai tanpa harus di-download. Seperti itu bisa untuk menggunakan web WhatsApp kalau dia
mengirimnya lewat WhatsApp gitu Bu. Kalau untuk optimalisasi dari tadi memori, penggunaan memori gitu ya, karena memang terbatas juga seperti itu. Kalau saya triknya seperti itu Bu. Mohon Pak. Berarti tidak mau ini memenuhi HP, berarti tidak akan mengganggu HP berarti itu. Iya. Dibuka di Betul, tidak di-download sama sekali. Jadi hanya play saja di web WhatsApp-nya, tidak memenuhi memori. Nah. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, silahkan. Ada lagi? Itu saja. Kalau tidak ada, dilanjutkan saja ke materi yang kedua. Iya. Gitu. Boleh kita lanjutkan ke materi kedua, tapi sebelumnya kita break dulu ya, 3-5 menit. Boleh sambil ngemil, boleh sambil minum dulu. Saya izin minum dulu, kita break sekitar 3 menit. Ya, mana? Alhamdulillah. Mangga di Laleep kita rampi. Enggak, bala-balana nu handap bala-balana. Nuju digoreng kene, dacan asak kedap deui.